Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila dinil haqqi wa sirajan munira. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid dawam, amma ba'du. Para hadirin semuanya, para jamaah, para bapak ibu semuanya, mari kita awali dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini masih pada al-aqidah ya. Jadi untuk syahadat yang kedua kemarin, dan kita masih di halaman 29 ya kalau yang fotokopian itu. Jadi ini poin yang kedua dari apa yang menjadi konsekuensi dari syahadat risalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi wa ayyumina bil adzabil qabri wa annahu haqqun wa hikmatun wa adlun alal jismi wa ruhi ala ma yasha. Ini kemarin sudah, tapi kita refresh mulai dari sini. Dan bahwa orang yang menyatakan wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad itu Rasul Allah, itu harus meyakini bukan sebagai Rasul saja, tetapi Rasul itu konsekuensinya merupakan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran. Karena itu ajarannya juga harus diyakini dan diikuti. Nah, itu konsekuensinya. Kemarin sudah sampai pada poin yang kedua bahwa ayuk mina bi adzabil qabri, karena berita yang dibawa oleh Rasul itu juga tentang gaib yang kemarin sudah kita sampaikan, termasuk di dalamnya ayuk mina bi adzabil qabri, azab kubur ya. Yang azab kubur itu merupakan hakun, suatu kebenaran yang absolut mutlak ya. Wa hikmatun, dan di situ banyak hikmah. Bukti keadilan dan kebijaksanaan Allah itu ada azab kubur. Kalau tidak ada azab kubur atau azab nanti setelah meninggal, maka kemarin kita sampaikan sangat tidak adil. Ada orang yang di dunia itu semena-mena, hidup sak karepe dhewe gitu ya, berbuat zalim kepada orang banyak. Tor di dunia itu nampaknya kok hidupnya ya sangat berlimpah hartanya, ratau loro, gaweane nglarani orang. Ini dunia kok seperti tidak adil ya. Bukan hanya seperti, memang tidak adil kalau begitu caranya. Sementara ada orang yang baik dikuyo-kuyo gitu ya, hidupnya itu sangat sulit di dunia gitu ya. Itu apa enggak ada balasan gitu ya? Apa enggak ada balasan? Ya tentu ada balasannya. Maka percaya dan iman kepada hari akhir, kepada siksaan nanti setelah meninggal, itu bagian yang harus kita yakini, yang itulah yang akan menjadikan orang itu hidup hati-hati. Yang kemarin kita sampaikan. Wa adlun alal jismi, bahkan kalau dilihat ya, siksaan Allah itu ya. Jadi ini baru dikubur ya nanti, dan selanjutnya ada siksa di akhirat setelah hisab gitu. Tapi kalau kita lihat, itu Allah itu saking baiknya, seakan-akan malah tidak adil menurut kacamata kita. Karena menurut kita kacamata orang yang adil itu biasanya kan yang seimbang atau yang bu-buan gitu ya, jadi balance. Tetapi kenapa dikatakan begitu? Itu di dalam hadis itu kan dikatakan, kalau orang berbuat baik, satu kebaikan diberi 10 hasanat, 10 pahala. Padahal kalau orang berbuat jelek, satu diberi 1. Orang berniat baik kemudian tidak jadi berbuat baik, juga diberi pahala. Orang berniat jelek nggak jadi berbuat jelek, diberi pahala karena nggak jadi. Nah ini tenggen hadis arba'in, hadis sahih yang dihimpun Imam Nawawi ini dikatakan wa in hamma biha fa'amilaha. Jadi
Jadi dikatakan faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa berkeinginan berbuat baik dan tidak mengamalkan, katabahallahu indahu hasanah, ditulis di sisi Allah itu satu kebaikan. Jenengan ajeng tindak ngaos berangkat ngaji nggak jadi karena neng cah rewel, itu sudah ditulis satu kebaikan. Mau niat sedekah nggak jadi, sudah ditulis. Ibaratnya wis kebaca tak tulis iki. Kowe mau niat tak tulis iki. Engsun wis nulis. Mboten sia se Gusti Allah tak tulis. Siji wae gitu ya. Jadi itu dikatakan begitu. Wa in hamma biha fa'amilaha, tapi kalau niat sejak malam, sejak kemarin sudah mau niat berbuat baik kok dijalankan, kata bahallahu indahu asyra hasanat, ditulis 10 kali. Ila sab'u mi'ati dhi'fin, sampai terkadang ada yang lipat 700, seperti orang sedekah itu kan. Kama thalis sumbulatin fi kulli sumbulatin mi'atu habah. Jadi orang yang bersedekah di jalan Allah seperti satu biji yang seperti 7 biji, yang satu biji mengeluarkan 100 biji. Jadi kan 700. Jadi dalam Al-Quran ada, di dalam hadis juga ada. Itu akan dilipatkan dari 10 sampai 100. 10 di mana? Di hadis, di Al-Quran juga ada. Wa man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa membuat kebaikan satu akan diberi 10 sejenisnya. Dulu sudah kita ceritakan bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersedekah kemudian berlipat 10. Kalau ada yang enggak berlipat 10 itu karena ada hambatan-hambatannya yang itu harus dicari gitu ya. Nah, tapi kalau ini wa in hamma bisayiatin, kalau orang itu sudah berniat mau berbuat buruk ya. Kalau kemarin saya contohkan kita niat ibaratnya mau menyalai orang. Wis nek bocah kuwi teko tak kamplengane ibaratnya gitu ya. Itu mau menghajar orang. Bunda bocahnya ra teko gitu ya. Walam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Karena enggak jadi, Allah sudah menulis indahu di sisi baginya itu ya. Allah menulis di sisi Allah hasanatan kamilatan, satu kebaikan tidak dikurangi, kamilatan ya. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau berniat buruk dan mengerjakannya, kata ba'allahu sayi'atan wahidatan, maka Allah akan menulis di sisi Allah itu sayi'atan, kejahatan atau keburukan wahidatan, satu saja. Jadi seakan-akan Allah saking baiknya itu seperti tidak adil. Berbuat jelek kok diberi 1, berbuat baik diberi 10. Sudah niat berbuat jelek nggak jadi, itu diberi pahala 1. Padahal berniat baik tidak jadi itu juga diberi pahala. Jadi diberi pahala wajar ya, niat baik nggak jadi. Tapi niat jelek nggak jadi juga diberi pahala. Itu hikmah. Jadi Allah itu tidak akan mendolimi hambanya. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Sebelum Allah menentukan siksaan itu Allah sudah mengirimkan berita dulu. Diberi berita dulu ya, dikirim Rasul. Itu sampai orang itu tahu. Nah, jadi itu ya, itu wa ayyumina bi adzabil qabr. Kita harus iman kepada balasan-balasan itu semuanya. Itu sebagai konsekuensi iman kepada Rasul. Jadi iman pada Rasul itu ya bagus, bersolawat kepada Rasul memang ada perintahnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita bersolawat itu jelas lebih bagus bersolawat itu daripada orang ngelamun nggak jelas, daripada mengucapkan ucapan-ucapan yang nggak baik. Tapi apa cukup dengan bersolawat ketika iman pada tidak, mengikuti Rasul itu, mengimani konsekuensinya gitu ya. Jadi itu, jadi karena jangan sampai orang itu seperti keledai yang membawa kitab, mengucapkan sesuatu yang dia tidak tahu, mengucapkan sholawat dengan lagu-lagu yang gayanya itu tidak beda dengan orang bernyanyi dangdut yang pakainya nggak jelas. Itu kan ibaratnya itu malah menghina Nabi, karena yang disebut saja Nabi. Kalau memang nyebut Nabi ya kita menghormati dengan sebutan yang baik dengan
yang baik. Awake dhewe mawon nek dicelukke bocah niku kambe ibarate mabuk-mabukan. Apa cah pacaran nyelukke kula ngoten nggih. Kula men isin. Pamane ngoten niku, cah gawane pacaran, Pak Agus mau ngoten. Kula nggih isin. Karena orang yang tidak, jadi kita itu kalau disebut dengan baik, jadi ada orang mabuk-mabukan nyelukke jenengan lemah isin toh. Wong do ngerti nek aku kok kancane kae ya. Ya isin. Mbok nek mabuk-mabukan aja nggawa-nggawa jenengku. Ngoten niku. Nek kowe jangan bareng aja nggawa-nggawa jenengku, mamane ngoten niku. Ibarate ngoten niku. Liwat misalnya ngoten niku kemawon kalau dalam keadaan yang mencerminkan jenengan kemawon dicelokke disebut itu terkadang tidak berkenan. Maka Rasul disebutkan, dilantunkan dengan gaya ibaratnya nggih yang tidak mencerminkan. Niku njur kepripun. Niku. Jadi syahadat Rasul itu ya, syahadat Rasul itu juga berkonsekuensi ya kita imani apa yang dikatakan Rasul. Apa yang dikehendaki Rasul itu kita ikuti. Nah, itu yang poin kedua. Yang selanjutnya wa ayyumina bil ba'tsi wan nusyur, dan juga beriman karena Rasul membawa berita itu bil ba'tsi wan nusyur, dengan kebangkitan dan hidup kembali. Wa anahu ta'ala yuhyil idzama wa yaramim, dan Allah itu akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur lebur. Kama angsaha awal marah, seperti Allah itu menciptakan pertama kali ya. Jadi wa yaruddu ruha ilal jasadi kama huwa fid dunya qablal maut, dan mengembalikan lagi ruh di dunia. Jadi orang-orang kafir di dalam surat Al-Isra itu kan menanyakan apa bisa ya kalau orang sudah mati masa bisa kembali. Dan itu juga yang diyakini oleh orang-orang ateis yang enggak percaya Tuhan. Masa iya sih orang sudah jadi tulang belulang kok bisa hidup lagi? Lupa bahwa orang-orang itu lupa bahwa dulu itu sebelum ada apa-apa Allah juga menciptakan. Jadi kalau Allah itu menciptakan sudah ada bahannya tulang walaupun remuk ya, itu kan ibaratnya lebih mudah daripada menciptakan dari sesuatu yang tidak ada awalannya. Dan itu ditulis di dalam surat Al-Isra ini ya oleh Allah itu ya, ayat 98 itu gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Orang-orang kafir itu berkata, apakah apabila kami menjadi tulang wa rufatan dan puing-puing ya, a inna lamab'utsuna, kita akan dibangkitkan khalqan jadida, menjadi makhluk baru lagi. Oleh Allah langsung dijawab di ayat Al-Isra 99-nya, awalam yarau anallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ayakhluqa mithlahum. Apakah mereka itu tidak melihat bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi qadirun, maha kuasa, ayakhluqa mithlahum, untuk menciptakan seperti itu lagi. Padahal menciptakan langit dan bumi dalam Al-Quran itu lebih rumit daripada menciptakan manusia. La khalqus samawati wal ard itu kurang lebih gitu. Asyaddu min khalqinas. Menciptakan langit dan bumi itu lebih susah, lebih rumit ya daripada menciptakan manusia. Itu menurut Allah. Karena alam jagat raya ini teraturnya luar biasa. Teraturnya itu luar biasa. Bagaimana matahari dikendalikan, bagaimana matahari menyinari, bagaimana nanti terjadi gerhana yang menit dan detiknya itu tepat, tidak bergeser, bagaimana kemudian siang harus didatangkan malam, malam datangkan siang, suhunya kemudian dan hewan-hewan yang harus keluar di waktu malam, apa Allah mengilhamkan semua binatang itu untuk keluar pada masanya. Dan kemudian tanam-tanaman itu semuanya proses dari tanaman yang menyerap dari pupuk yang sama, keluarnya ada mangga, ada kelapa, ada macam-macam, itu berbagai macam, itu semua Allah yang merancang. Jadi itu rumit sekali. Manusia itu memang ya, orang itu kalau ingkar kepada Allah itu pancen, kalau orang Jawa mengatakan metu bodone. Jadi orang itu kalau banyak berbuat dosa kan terkadang metu bodone ya. Bodohnya itu keluar.
Jadi mengono kok ya ora kelingan ya. Kita kan terkadang gitu. Kita terkadang heran. Enggak, saya heran. Orang seperti dia kok bisa enggak ingat itu. Itu kalau orang berbuat dosa itu mau ditutupi oleh setan, sehingga hal-hal yang mestinya enggak perlu kecerdasan dan kepintaran untuk memahami itu, tapi kenapa orang itu terperosok, kan begitu ceritanya. Nah, jadi ini juga dikatakan, lah, apa mereka enggak sadar ya, wong dulu itu enggak ada apa-apa kok di bumi ini, dan itu dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Jadi jutaan tahun yang lalu, puluhan juta tahun yang lalu, itu di dunia ini enggak ada manusia. Itu bukti ilmu pengetahuan, semua bisa meneliti. Nah, jadi manusia ini diteliti, kalau nggak salah kan Homo sapiens, manusia modern dalam ilmu kan, itu kan baru mulai ada 60 juta atau 6 juta tahun yang lalu. Itu manusia modern. Sehingga dulu saya katakan, dalam sejarah diteliti, Nabi Adam itu sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Nek saking riki kira-kira 7.000 tahun kepengker. Wong Nabi Ibrahim niku kira-kira 4.000 tahun kepengker kok. Nabi Ibrahim nabi ke-6. Maju malih mangke nggih. Terus niku Nabi Adam paling jauh diperkirakan 5.000 tahun sebelum Masehi. Saderenge Nabi Adam enten napa? Wallahu alam. Tapi kalau ilmu pengetahuan mengatakan itu ada makhluk-makhluk yang seperti manusia. Nah niku ingkang bahkan bila Nabi Adam niku nggih niku nek saking mriki diperkirakan nggih 7.000 tahun yang lalu. Jadi dereng dangu, dereng. Nabi Ibrahim 2.000 tahun sebelum Masehi. Nabi Muhammad 571 Masehi. Jadi mangke terus mundur ngoten niku. Saking Nabi Ibrahim dumugi Nabi Adam niku kena mung keletan 6. Nabi Adam sinten Jordan sinten? Lebar Adam, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Nabi ke-6. Nah, mila saking menika nek Nabi Nuh uspanipun 1.000 tahun, kurang lebih. Jadi bisa dihitung niku. Saderenge niku jagat raya riyen niku malah menggur benda yang tenggen Quran nggih disebutke anas samawati wal arkanata rotqon fafaktahuma. Dulu langit dan bumi itu jadi satu. Fafataknahuma, kami pecahkan keduanya. Nah nek niki untuk memahami niki perlu pelajaran teng sekolah niku nggih. Mbuh ilmu antariksa apa napa. Nek jelas kita ngriki angel ngoten niki. Nek sik jelas niki badhe nedahaken menunjukkan bahwa Allah itu memang menciptakan seperti itu. Loh, dulunya enggak ada manusia. Lalu ada manusia, kok manusia itu bisa tanya? Kok orang-orang ateis itu bisa tanya, apakah kalau kita sudah mati nanti bisa dibangkitkan? Loh, dulu dari nggak ada apa-apa loh. Kok bisa metu bodone gitu ya? Nah itu yang saya katakan tadi. Jadi orang itu kalau nggak iman itu gampang metu bodone. Kesandung-sandung hal-hal yang itu sebenarnya remeh. Sehingga orang umum saja terkadang menyayangkan dengan kata-kata, kok bisa? Kok iso? Apa ya tidak berpikir, apa tidak mempertimbangkan? Ya memang kalau dikatakan apa tidak berpikir karena memang ketika orang tidak beriman itu tidak menggunakan pikirannya secara baik. Ya menika nggih. Kita lajengaken. Jadi iman kepada kebangkitan wa nusur, ya ini kebangkitan kembali itu kita iman. Jadi Maliki Yaumiddin yang merajai hari pembalasan atau kiamat. Yaumuddin, hari kiamat disebut juga Yaumuddin karena hari penghukuman pembalasan. Jadi nanti akan dibalas. Jadi artinya kalau orang Jawa mengatakan sopong gawe nganggo. Kalau dalam bahasa Arab, orang Arab mengatakan man khafara khufratan waqa'a fiha. Orang yang berbuat apa ini? Menggali liang untuk mencelakakan orang lain, dia juga akan masuk liang itu. Atau mayazru' yaksud, barang siapa menanam dia akan mengetam. Jadi sapa gawe nganggo ngunduh waing pakarti ya. Manusia-manusia berbangsa-bangsa itu juga punya pikiran ke arah itu. Yuhyil idhama wa hiya ramim. Jadi Allah itu akan mengumpulkan. Apalagi ilmu pengetahuan modern, Bapak Ibu sudah tahu apa yang namanya DNA. DNA itu bagian dari sel kita yang membawa informasi. Jane wong iki ya ngopo gitu ya.
Itu ada dalam DNA. Mula sakniki angger enten pembunuhan diteliti DNA-nya, senajan niku menggur ketemu bercak darahnya, niku mangke ngerti sing dipateni niku jenisnya padha ora karo sing ditemokke teng mriku. Niku mangke dipadhake. Jadi Allah niku luar biasa. Zaman riyen kita panjenengan niku heran ngerti sidik jari. Kok manusia di dunia nggak ada yang sama sidik jarinya? Banyak kejahatan hanya ditemukan karena bekas dia ketika mau masuk rumah orang untuk berbuat jahat itu ninggalkan sempat megang jendela. Di jendela ada sidik jarinya, nanti pun konangan. Niki sakniki DNA itu lebih dari sidik jari. Ini anaknya siapa? Semuanya dengan mudah dibuktikan dengan DNA. Mula pun nate kulatur di Amerika itu ada seorang dokter kandungan, dokter niki ya, yang kan di luar negeri itu bayi tabung itu orang nggak lihat halal haram dibolehkan atau tidak ya, hukumnya seperti zina atau tidak. Itu begini, jadi di sana ada dokter kandungan yang ahli bayi tabung itu ya. Orang-orang yang ingin punya anak dengan bayi tabung itu kan diambilkan bibitnya laki-laki atau sperma itu dari ada namanya bank sperma. Jadi bibitnya orang laki-laki itu bisa ditaruh di lab dari banyak orang. Nah, ternyata dia itu selalu diambilkan dari bibitnya dokter itu sendiri. Sehingga ada kurang lebih 90 pasien yang dokternya itu tidak menyampaikan tapi dikasih bibit dia sendiri. Karena itu dalam tabung, ditemukan dalam tabung. Gampangannya tabung ngoten nggih. Jadi nek istilahnya kan fertilisasi in vitro ya. Jadi fertilisasi dalam sebuah media ngoten. Ibaratnya kaya tabung ngoten niku antarane bibit wanita dan laki-laki ditemukan. Jadi wonge iso mboten saling kenal niku. Nah, kemudian niku ternyata dokternya itu meletakkan di 90 bayi tabung sehingga akhirnya ditemui ada orang yang mau menikah. Setelah diteliti ternyata dari DNA-nya ketahuan itu bapaknya sama dokter itu, dan ternyata ada 90 anak yang sama. Heboh teng Amerika itu 90 anak sama. Nah, kan ini nggak boleh untuk menikah nanti sama ayahnya itu sebapak. Nah, wong Amerika mboten karena hukum pernikahan itu ada muhrim dan sebagainya, tidak. Tapi kan perkawinan yang terlalu dekat bisa menimbulkan banyak penyakit kalau di sana. Jadi heboh itu nggih. Itu bisa seperti itu. Ini karena kan tidak mengikuti ajaran Islam. Kalau ajaran Islam bayi tabung boleh, tapi hanya dari suaminya. Diambil bibit suaminya, diambil bibit istrinya, kemudian seperti itu ya. Jadi itu contohnya ya. Jadi sekarang dengan DNA itu bisa dilacak. Jadi kebohongan zaman dulu ini mboten berlaku malih. Orang ngakoni kuwi anake sapa semuanya dengan DNA terjawab niku. Niku sekarang ilmu pengetahuan modern pun ngoten niku. Mula nek empun ndek ilmu pengetahuan modern itu manusia itu mestinya semakin yakin karena apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu akan sangat sejalan dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu kan sunatullah. Dan sunatullah itu Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu nggak akan mendapati hukum Allah itu berubah. Benda dari atas jatuh ke bawah itu sunatullah. Jadi Allah sudah menetapkan. Semua proses itu memenuhi sunatullah. Allah sendiri yang suatu saat bisa menggeser agar terjadinya tidak seperti apa yang ditentukan Allah sebelumnya. Jadi seperti bintang-bintang bertabrakan dan sebagainya. Atau Allah itu mentakdirkan suatu hal yang lain, itu Allah maha berkuasa. Bagi orang yang belum paham ini seperti bertentangan ilmu pengetahuan. Seperti misalnya ya tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Walaupun itu setelah diteliti itu menggunakan sunatullah juga. Artinya dulu kan orang nggak nganggap, tapi di Universitas Colorado di Amerika Bapak Ibu itu diteliti
bahwa itu kenapa ya kejadian ketika zamannya Nabi Musa. Karena mereka orang-orang Nasrani dan Yahudi itu kan percaya juga dengan Taurat. Nah, mereka kitabnya kan Taurat, itu perjanjian lama namanya. Nah, jadi itu mereka teliti apa yang menyebabkan ketika Nabi Musa mau menyeberang itu bisa terbelah. Itu dicoba dengan berbagai percobaan di Universitas Colorado itu bisa. Jadi diduga itu ada angin yang sangat kuat. Ketika Nabi Musa menghentakkan itu, Allah mengutus angin yang kuat dengan kekuatan tertentu, angin itu bisa membelah air. Nah, itu salah satu dugaannya. Karena Al-Quran nggak menjelaskan sebabnya gimana, tetapi manusialah yang harus berpikir. Zaman dulu dereng ngertos, nih zaman sekarang orang makin belajar. Saya beri contoh. Ketika di umatnya kaum Nabi Lot, ya, umatnya Nabi Lot itu dihancurkan dengan dikatakan hijarotan. Jadi kami turunkan itu hujan batu. Kemudian dikatakan kami jadikan adnaha safilaha. Jadi maaf, kami jadikan intinya itu bagian atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Jadi bumi itu seperti dibalik. Itu orang tidak pernah berpikir, para sahabat Nabi tidak menyampaikan. Pokoknya ayatnya begitu, buminya seperti dibalik dan ada hujan batu. Tapi setelah diteliti sekarang ini berdasarkan kondisi sekitar kampung Sodom dan Gomorrah, ya, kaum Sodom dan Gomorrah yang ada di Laut Mati hari ini. Niku diteliti ternyata dari struktur tanahnya ini dulu pernah terjadi ledakan vulkanis besar-besaran. Jadi kita baru paham, oh hujan batu itu bisa ya kalau gunung meletus dengan keras. Seperti Gunung Merapi dulu, itu gesek-gesek, kerikil-kerikil bisa terbang. Saya sudah pernah menyampaikan, jadi kita sendiri ketika erupsi itu terjadi, itu kan kritik di genting kita. Itu adalah pasir-pasir. Yang kalau Allah memperbesar lagi ledakan, itu kerikil. Kalau lebih keras lagi ledakan, itu kerakal. Lebih keras lagi itu nanti bandak-bandak itu. Nah itu seperti itu. Zaman Nabi Lot itu keras sekali. Dibuktikan apa? Struktur tanah dan tekstur dan struktur tanah sekitar kampungnya Nabi Lot itu menunjukkan terjadi ledakan vulkanis. Dan tanah itu ambles, dan amblesnya sekarang jadi laut mati. Bapak Ibu bisa meresani di TV atau di internet laut mati, ya. Laut mati itu seperti itu. Dan di dasar laut mati menurut buku yang saya baca, dan saya dulu sempat menerjemahkan buku itu, ya. Nah, itu di situ masih ada bekas pohon-pohon di bawah. Padahal itu sudah 3.000 tahun yang lalu lebih. Pohon-pohon, bekas pohon itu masih ada. Kok masih bisa ada, Pak? Subhanallah, karena di situ kadar garamnya itu tertinggi di dunia. Jadi kadar garam laut mati itu tertinggi di dunia, sehingga barang-barang di situ menjadi awet. Seperti kalau ikan itu diasinkan, maka itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Padahal nek nggak diasinkan, rong dina wis, ya sudah bau itu ikan itu pun mambu niku. Lele wader apa-apa niku rong dina mawon mboten dianu pun berbau. Tapi itu kok nganti gerah itu nganti berbulan-bulan. Rese nganti berbulan-bulan karena asin. Jadi diasinkan itu menjadi awet katanya. Jadi mulane nek tiyang-tiyang sepuh niku jaman riyen kalau napa lara mengkon ngusir-usiri uyah. Karena mematikan kuman nggih niku. Ya itu laut mati juga seperti itu. Apa-apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu ketika orang makin tahu ilmunya, ternyata begitu jalan ceritanya. Wangsul kita aturaken malih, ya. Itu kita harus iman kepada kebangkitan itu, bahwa kita di dunia ini hanya sebentar, kemudian kita akan mati dan dibangkitkan. Kita harus iman. Itu yang menjadikan hidup kita itu akan menjadi baik. Ada orang-orang itu yang nggak usah ditakuti siksaan, itu sudah berbuat baik, itu ada, yakni orang-orang yang berbuat karena mahabbatullah, cinta kepada Allah, mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasul. Niki ingkang diremeni Rasul ngeten niki,
maka saya mengikuti. Itu ada, tapi kan sedikit dan itu makomnya tinggi. Orang yang berbuat bukan karena diancam, karena kecintaan. Anak bangun miturut kalih wong tua, itu kan wong tua sudah melahirkan saya, sudah selalu menyayangi saya, ya harus saya sayangi. Nah itu kan berbuat karena cinta, tidak disuruh oleh orang tuanya, tidak diancam, awas kowe ora ngupok karo aku ra entuk njaluk warisan. Oh ya udah ngupok karo bapak ora entuk warisan. Ada orang yang berbuat begitu, tapi ada orang yang Pak ada warisan atau tidak, bapak ibu itu sudah luar biasa, luar biasa. Bismillah. Nah, ada orang berbuat karena itu, orang berbuat karena bukan karena seksa lagi, tapi karena sudah mahabbatullah, mahabbatur rasul, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Rasul nggak menyukai hal begini, walaupun ini nggak diancam oleh Rasul, walaupun nggak diancam oleh Rasul, Rasul nggak menyukai, ikut tidak menyukai, itu kan seperti itu bisa. Tapi kebanyakan manusia itu berbuat karena kalau dalam istilah orang sekarang reward and punishment. Telat tak potong kowe. Sing pedal tak kei bonus. Coba. Walaupun ada orang yang selalu datang gasik walaupun nggak ada bonusnya ada. Napa kok jenengan ngoten niku? Wis aku alhamdulillah diparingi gampang. Nah, ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu. Nah, tapi itu kan berbuat karena loyalitas dan komitmen kalau dalam istilah bekerja. Tapi kebanyakan ramangkat tak dendong. Nah, itu yang banyak. Atau kamu nggak malah nih la'u adzibanahum adzaban syadidan, betul-betul akan saya adab dengan adab yang sangat keras. Nah, jadi mila saking menika niku napa kita panjenengan sedaya juga memahami bahwa Al-Quran itu diciptakan atau diturunkan untuk banyak orang. Ada orang yang sudah tanpa diancam-ancam itu sudah mengikuti Allah. Tapi ada orang yang perlu diancam. Jadi ya itu nggak apa-apa. Jadi orang yang ingin mengharap pahala dan takut dosa juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita harus iman kepada pembalasan-pembalasan itu. Dikatakan juga di sini harus beriman juga wa yu'minu bil mizan dzil kafataini walisan, dan juga harus beriman kepada nanti proses penimbangan bagi orang yang memiliki tangan dan lisan, ya, kafataini, dua telapak tangan dan lisan. Artinya semua anggota badan itu nanti ada timbangannya. Ada timbangannya ya. Jadi kita harus yakin bahwa kebaikan dan keburukan kita itu ditimbang, maka kita berhati-hati jangan sampai khaffat mawazinuhu. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau timbangan kebaikannya kok ringan sekali, lebih berat buruknya, ya enggak ada tempat kecuali disuruh datang ke neraka hawiyah. Wa man thaqulat mawazinuhu, atau kebalik nggih. Wa amma man khafat mawazinuhu wa amma thaqulat mawazinuhu fi isatin radhiyah. Nggih intinipun ngaten nggih. Niki terkadang niku sok wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kala la yumbadana fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narul muqaddah allati tatali alal afidah inna alaihi mustafi amatin mutadah. Bukan ayat itu kan, ayat senesipun. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ainil mahfuz fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Fa amma man thaqulat mawazinu, terkadang ada perlu diurutke ngoten niku langsung. Fa amma man thaqulat. Jadi apabila timbangannya berat,
Isyatin radiyah ada dalam kehidupan yang serba menyenangkan. Radiyah niku menyenangkan, nyaman ngoten niku ya. Jadi isyati radiyah. Tapi kalau yang ringan timbangan kebaikannya tadi di neraka hawiyah. Jadi kita juga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu gitu ya. Jadi kita juga harus wa ayyumina bi anna sa'ata haqqun wa anna sirata haqqun. Wahwa jasarun mamdudun alamatani jahannam. Kita harus iman kepada saat yang hari kiamat itu ya, as-sa'ah itu kita harus iman. Dan sekarang ini Bapak Ibu, orang-orang yang enggak Islam juga percaya bahwa dunia ini pada saatnya akan hancur. Ilmu pengetahuan niku empun ngitung, nek jenengan buka teng internet niku nggih empun enten. Niku entah dari ahli antariksa Amerika atau lembaga-lembaga tertentu di Amerika itu ada countdown timer ya. Nek awak dhewe teng lampu merah niku mung countdown timer kapan lampu hijau mau hidup pirang detik malih ngoten nggih. Ning niku countdown timer untuk hancurnya dunia niku mun digawe. Diklik mawon kira-kira mangke sekian ribu tahun lagi dunia seperti apa, sekian juta tahun lagi dunia seperti apa, nanti akan ada saatnya dunia itu gelap gulita. Niku enten niku. Niku para ilmuwan niku pun memperhitungkan. Setelah nanti energi tata surya niku habis, wis ora iso muter malih, niku akan terjadi kehabisan energi. Karena energi itu enggak ada yang enggak habis, semua akan habis. Itu akan habis, setelah habis itu dunia akan mengalami gelap gulita dan tidak akan ada lagi kehidupan di dunia ini. Ini niku pun dihitung niku. Niku subhanallah, jadi lama-lama setelah orang tahu ilmu pengetahuan itu meyakini dalam Al-Quran itu apa yang dikatakan. Hanya orang bodoh yang mengatakan dunia ya tetap akan berjalan seperti ini. Itu karena orang hari ini itu adalah orang-orang yang sangat ketok bodoh. Nah orang mengatakan dunia ya bakal ngene iki, kehidupan ya ngene iki. Siapa yang bilang bahwa dunia itu mau hancur? Itu karena saking bodohnya. Saking bodohnya. Jadi orang-orang yang ahli ilmu pengetahuan niku wis gratisan iki. Dicetet mawon mangke empun ngitung dhewe. Kira-kira berapa ribu tahun niku wong niku nek pinter iso ngoten niku. Wong pinter niku iso memperkirakan sesuatu. Gunane ilmu niku iso memperkirakan. Zaman riyen niku nggih, wong niku teko nyemplung mawon teng kali, ora ngerti niku jero apa cedhek. Kowe njajal nyemplung dhisik nek kowe iki njur kesilep apa tandane jero. Itu zaman kebodohan. Sakniki nganggo alat niku langsung terdeteksi. Apa lautan terdalam itu sampai 13.000 meter, 13 km yang kemarin saya sebutkan. Palung-palung di berbagai belahan dunia yang nganti puluhan kilometer dalamnya. Itu apa karena orang menyelam? Belum tentu. Itu bisa langsung diukur dengan alat. Lah kok niku? Wong minyak di dalam bumi niku Bapak Ibu niku iso diukur. Raksasa-raksasa perusahaan minyak dari luar negeri ketika mau kontrak di Indonesia untuk pengeboran minyak atau eksplorasi minyak. Niku lah ngerti, iki minyaknya berapa juta barel. Niku nganggo alat niku. Padahal teng mriki niku wong nebas lele mau ora ngerti jumlahe pira lele nang Blombang. Wong nang pemancingan do kapusan tok lho. Lele iki mung sithik ning energik. Nyaplok kono nyaplok kene dikira akeh. Nek nggo ilmu niku langsung ngerti ya wong dalam bumi mawon minyak itu berapa juta barel ngerti kok. Nek mboten nganggo ilmu ngoten niku do rugi tok niku. Dikira jerone minyake akeh jebulno 3 dina ditimba sentek. Niku bisnis-bisnis sing bathine akeh. Niku nggih melibatkan ilmu sing kathah. Jadi athawab biqadri ta'ab. Imbalan sejalan dengan jerih payahnya. Wong kok oke-oke wong itu gawean sithik bayare oke. Jadi iso jadi mungkin dianggap wong niku kepenak ming mergane wang sinawang. Para direktur perusahaan niku nang berbagai negara niku begitu terjadi krisis barang terkadang dong lalu kok niku. Sing ora duwe agama ngoten. Padahal buruhe ra dong lalu niku. Buruhe kerja abot ketoke, direkture anggepe enteng.
ming nulis tanda tangan. Ning nek enten napa-napa mangke sing dirangket to niku. Sing dirangket. Sing dirangket niku wong niku. Ada krisis, hutangnya enggak terbayar, sing dadi masalah niku. Jadi mila saking menika ketoke enteng. Ini sakjane kalau semua perbuatan itu dilakukan sungguh-sungguh, enggak ada yang ringan. Semua itu berat. Kalau pun wong-wong ngatur kayak berat di dunia, berat di akhirat. Dikira para pemimpin-pemimpin besar enggak dihisap lama, hisapnya suwe banget. Tanggung jawabnya kathah kok. Sing ming sethithik ngene iki nggih ming sethithik. Mila saking menika sebenarnya logikanya harus seperti itu. Tadi saya katakan perusahaan-perusahaan raksasa, perusahaan minyak di dunia niku ketika mau eksplorasi niku wis ngentekke dit akeh, le ngukur, le ndelok, le napa-napa ngoten niku. Mergane melibatkan ilmu. Jadi nek ilmune saya akeh niku sesuatu niku saya tepat perkiraan. Niku ngoten niku nggih. Dadi menapa amargi nggih niku sunatullah ngoten niku. Orang-orang yang punya ilmu banyak itu memang oleh Allah akan diberikan kemudahan. Wa man arada dunya fa alai bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alai bil ilmi, wa man aradahuma fa alai bil ilmi. Orang-orang yang ingin gangsar hidup di dunia ada ilmunya. Orang-orang yang ingin selamat di akhirat ada ilmunya. Ingin keduanya ya ada ilmunya. Jadi awake dhewe umpamanya mboten duweni ilmu donya, ngoten iki nggih awake dhewe ora entuk meri. Umpamane awake dhewe kok menggur apa-apa kon tuku terus. Lah ora iso gawe. Mboten iso. Karepe do duwe mukjizat karepe ngoten. Para nabi mawon niku. Nah, itu harus dengan ilmu. Orang Islam enggak memahami ilmu dunia ya enggak akan dapat. Enggak akan dapat. Maka dari itu nggih itu ya. Akhirat ini di sini dikatakan harus ada al-mizan, timbangan. Timbangan ini disebut di sini yauma idzin matha qila dzarri wal khardali tahqiqan li tamamil adli. Jadi seberat dzarrah pun ya khardalun biji yang kecil itu juga akan ditimbang. Tahqiqan li tamamil adli sebagai realisasi dari sempurnanya keadilan Allah. Maka perbuatan baik sedikit juga tetap akan diperhitungkan, perbuatan buruk sedikit juga akan diperhitungkan. Bahkan mithqala dzarrah, sebesar dzarrah pun apa? Tahqiqan li tamamil adli sebagai realisasi dari tamamil adli, kesempurnaan keadilan Allah. Selanjutnya wa ayyumina bil haudil mauridi bil haudil maurud haudun nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada cerita bahwa nanti di sana akan ada telaga Al-Kautsar dan sebagainya, ada telaga-telaga yang di situ itu untuk orang beriman, yaitu kita imani. Itu semua yu'minuna bil ghaib. Kalau orang yang tidak percaya mungkin mengatakan itu ngoyoworo. Seperti orang komunis. Orang komunis kan mengatakan akhirat itu ada hanya karena kamu bayangkan ada. Jajal saiki tok bayangke akhirat itu enggak ada kan jadi enggak ada. Ya namanya keimanan kan memang begitu. Makanya iman bil ghaib. Kalau ukurannya bil ghaib karena belum kelihatan. Ini untuk nguji. Kalau semuanya dihadirkan, ya enggak ada lagi orang yang kafir. Ibaratnya neraka itu dihadirkan, dihadirkan umpamanya nang Lor Ceme kuwi gitu ya. Itu neraka dihadirkan, wah kene ra enek sing nyambut gawe kabeh ming do nang masjid. Ngibadah terus itu. Galun nerakane ya ngono. Kowe ngibadah terus. Mboten kubur nang pasar duit do moh ngoten niku. Niku nek dihadirkan sama juga surga dihadirkan. Niku wis awake dhewe mboten do mangkat nyambut gawe kabeh niku. Ini kan ujian, namanya ujian itu jangan ditunjukkan. Ini untuk menguji ya. Kamu itu beriman enggak atau dengan gaib itu? Kalau gaib itu dihadirkan, ya semua orang percaya. Tapi ujiannya kan di situ. Orang mau berpikir enggak gitu ya.
Kalau orang mau berpikir, ya nanti akan beriman. Maka inti daripada keimanan itu yu'minuna bil ghaib. Ini kita beriman kepada hal yang gaib itu gitu ya. Wa yu'minu bil hisabi wa tawafutil khalqi fihi ila mana munakosin fil hisab wa ila masamihin fihi. Jadi kita juga harus beriman kepada hisab. Nanti akan dihitung wa tawafutil khalqi fihi, dan carut marut ya, semrawutnya orang di dalamnya itu. Jadi berbagai kerancuan ya, orang pada bingung semuanya ketika dihisab. Ada yang dihisab dengan keras, wa ila masamihin fihi, dan ada yang dihisab dengan mudah. Ada yang dengan mudah. Jadi orang-orang ya, karena Allah itu teknologi dunia kemauan ampun canggih, apalagi nanti di akhirat ya. Teknologi di dunia itu kan orang-orang yang sakniki jenengan ajeng numpak sepur nggih, kula contohnya to. Jenengan numpak sepur sakniki tikete niku ora digawa men ampun saged kok. Nek jenengan ampun rekam retina mata, ampun rekam kerdipan, niku mangke awake dhewe ngerdipi ngoten niku ampun metu jenenge, tur niku otomatis wis ana tikete ampun ketok. Dadi mboten sah miroke tiket sakniki. Numpak sepur niku mboten sah hebat-hebat. Numpak sepur mawon niku ampun ngoten niku. Dadi teng akhirat niku ada yang dihisab gampang, wis titenan. Kayak wong wis kelihatan ya, wujuhu yauma idzin nadhirah, mukanya berseri-seri. Ya langsung mawon, langsung. Langsung mawon, mboten sah rumit. Ana sing niku ibaratnya diblajeti tenanan. Mergane niku wis ketok. Iki wong ruwet iki kudu suwe lho. Iki dihisab tenanan iki wong ruwet. Ya enggak wujuh nadhirah gitu ya. Ilakilan salama teng mriku perkataannya itu hanya salaman apik-apik gitu aja. Pripun sae? Sehat-sehat ngoten niku. Ngeleh mboten gitu aja. Kilan salama itu orang-orang baik itu seperti itu, sehingga itu harus kita imani bahwa ingin lancar tidak hisabnya atau hisabnya itu kepengen babak belur gedarang-darang ngoten niku nggih. Lah niku pilihane dhewe-dhewe. Mulane awake dhewe mboten sah meri. Kae wong ketok ora tau ngamal kok uripe gangsar. Wis rasa meri. Insya Allah semua ada balasannya. Enteng pikirane awake dhewe mboten sah mikirke wong liya sing njur awake dhewe meri. Niku malah duwite gampil niku tiyang niku. Ora tau ngibadah, kula gaweane ngibadah niki mbayar mon angel. Wis rasa ngono. Wis terserah niku Gusti Allah niku Maha Adil ngoten mawon. Awake dhewe timbang melu ruwet mikirke apa sing dadi tugase. Awake dhewe terkadang mumet tekno mikirke sing dadi tugase lho. Dadi tugase. Aku piye ya carane sesuk iso lulus. Tugase Gusti Allah iki umpamane kamu belajar. Tugasane Gusti Allah. Mawon sinau Iqra mawon. Engko carane lulus apa mboten niku urusane Gusti Allah. Nek awake dhewe melu mikir niku mangke awake dhewe nggih melu mumet dhewe. Perkara Gusti Allah niku wonge gurune ge arep biji, apa sing nguji ge arep biji digawe ngantuk. Arep nulis 6 kleru 9 niku urusane Gusti Allah niku. Gusti Allah mboten kelangan cara. Cara ngoten niku. Kok jenengan ngucapke salah kok rika krungune bener. Niku ya urusanane Gusti Allah ngoten niku. Le takon ge arep diteruske, padahal nek diteruske jenengan mboten saged niku nek dites. Nek kok rika pun sudah cukup. Sing ngendheke niku Gusti Allah. Wis pawon awake dhewe mboten sah mikir carane. Carane sik penting goleki mawon nggih. Wis awake dhewe kon beramal saja, mangke Allah Maha tahu, Maha pirsa jarane. Allah ngendika ini fa'alun lima yurid. Jadi Allah itu Allah itu fa'alun lima yurid, Maha berbuat apa yang dikehendakinya. Apa yang dikehendakinya. Jadi ngoten niku ya. Kita harus iman saja. Jadi
Menika sampun teras wekdalipun niki termasuk unsur-unsur yang diberitakan oleh Nabi yang harus kita imani. Jadi iman kepada Nabi, nresnani Kanjeng Nabi, itibak Kanjeng Nabi niku harus mengambil ini semuanya yang dari Nabi. Sekali lagi nggih nyebut asmane niku empun sae. Namun di samping nyebut asmane kalau kita aturaken kita juga harus ittiba dan iktida, artinya kita mengikuti dan menapak tilasi Rasulullah menika. Mekaten mugi-mugi dados pepenget kita panjenengan sedaya. Nastaghfirullah li wa lakum. Monggo kita pungkasi kanthi doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ada khilaf kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.